Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyampaikan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Maaf. Itu enggak, Abang. Tadi kan kemarin kan suami saya tuh enggak ada kabar, padahal ke Hong Kong. Totonya dia ketangkep di immigration Hong Kong. Terus? Terus dia langsung tadi malam soalnya nggak ada kabar 2 hari kan. Totalnya tadi baru dipulangin ke Singapura. Berangkat berapa orang? 1 orang aja. Berangkat dari Jakarta? Berangkat dari Kucing ke Singapura, habis itu ke Hong Kong. Dari Kucing ke Singapura terus ke Hong Kong. Kerja di Malaysia sebelumnya? Enggak, dia nggak kerja di Malaysia. Kan kami kan tinggal di Kalimantan. Lewat Kucing. Iya. Cuma saya kan bingung kok nggak ada kabar. Totalnya di immigration tuh sekali masuk tuh HP semua diambil gitu, nggak boleh telepon. Sinyalnya nggak ada Mbak kalau masuk ke imigrasi Hong Kong, kalau sudah masuk ke kamar. Tapi kata suami saya tuh HP-nya langsung disita gitu. Oh iya, langsung. Ya semuanya, berarti dia dideportasi. Sama kayak saya dulu. 5 kali. Gitu udah nggak boleh masuk lagi kata. Boleh. Saya pernah juga 5 kali kayak gitu. 5 kali. Makanya saya tahu. Ya sekarang saya posisi masih di Hong Kong. Ya gak masalah, nanti dicoba lagi. Abang tuh jadi itu juga Kak. Jadi apa? TKI, terima TKI gitu ya. Terima maksudnya gimana nih terima? Agent gitu, agent ya. Enggak, saya YouTuber. Cuman kalau ada yang minta dibantu proses, saya ada kenalan PT sama agent. Gitu. Soalnya saya juga rencana kepengen kerja juga di sana. Sampean X apa sudah pernah ke luar negeri atau belum, atau sama sekali? Sudah. Saya sudah pernah ke sana, habis itu ke Hong Kong kan. Tapi itu hari pas mau masuk lagi nggak bisa, disuruh pulang lewat Macau. Loh, kok pulang lewat Macau? Iya, kan kemarin kan saya kan ke sana 2 bulan. 2 bulan terus saya mau masuk, saya keluar ke Macau lagi. Habis itu mau masuk lagi tuh nggak bisa. Jadi saya disuruh pulangnya dari Macau gitu. Cuma saya sekarang kepengennya jadi TKI gitu. Ya ke PT dulu berarti Mbak. Cuma saya nggak terlalu kenal mana PT-PT-nya, agent gitu. Sampean tinggal di mana? Kalimantan? Saya di Kalimantan. Kalimantannya mana? Kalimantan di Bengkayang, Kalimantan Barat. Kalbar? Iya, nggak ada agentnya kalau yang di situ Mbak. Agentnya di Jawa semua rata-rata. Di Jawa. Jadi kalau Kalimantan gitu nggak bisa ya? Bukan nggak bisa. Kalau nggak ada agentnya, ya bingung. Kalau nggak ada PT-nya bingung. PT-nya rata-rata di Jawa semua. PT-nya rata-rata di Jawa gitu. Betul. Belum ada PT yang buka di Kalimantan soalnya. Atau sayanya nggak tahu. Adanya saya nggak tahu kalau yang ada di Kalimantan. Tapi rata-rata juga dari Jawa. Kalau yang dari luar Jawa mereka ke Jawa dulu. Ke Jawa dulu gitu. Iya, pindah domisili. Habis itu ke PT. Habis ke PT kemudian terus proses belajar. Habis itu terus berangkat. Kalau sayanya dari sini gitu langsung jadi itu kayak TKI gitu. Di situ di Hong Kong tuh ada saudara saya gitu. Dia mau ngambil saya, bisa nggak? Ya bisa, ya silakan saudaranya sampean suruh menghubungi saya, nanti paling tak taruh di agent mana lah, agentnya itu baru nanti bikin kontrak sama sampean. Kayak gitu. Iya. Oke lah, nanti saya cobalah nanya saudara saya gimana ya. Siap. Oh ya, makasih ya. Oke. Yo.
sehat selalu Mbak. Iya, amin. Oke teman-teman semuanya, dari Kalimantan ingin ke Hong Kong. Ya selama ini yang saya tahu PT-nya ya ada di Jawa. Jadi pindah domisili ke Jawa, ikut PT proses ya baru berangkat. Tapi kalau dari Kalimantan saya belum tahu. Mungkin kalau teman-teman ada PT yang ada di Kalimantan bolehlah, silakan cek-cek, ditulis di kolom komen. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman yang melihat Hong Kong ya, dan kepingin berangkat ke Hong Kong. Dan tadi juga ada cerita anaknya ke Hong Kong tapi kabur ke Makau, terus nggak punya duit. Jadi kadang-kadang saya itu nggak habis pikir ya teman-teman semuanya. Jadi kalau mau main-main ke luar negeri itu dipersiapkan gitu. Bukan cuman hanya uang ya, tapi jalur, hubungan, atau ibaratnya siapa orang-orang yang akan dihubungi nanti di Hong Kong seperti itu dan bagaimana. Jadinya kan itu yang notabene-nya kita itu harus paham jalurnya juga bagaimana di Hong Kong. Terus pekerjaannya ya apa saja yang bisa dilakukan di Hong Kong gitu. Kemampuan kita bisa kita untuk kemana gitu loh, alurnya. Jadi bukan asal terus berangkat, habis berangkat terus kabur terus bingung mau ngapain. Jadi kadang-kadang di situ yang saya ngerasa bingung gitu loh. Apakah teman-teman waktu ke Hong Kong itu tidak dipikirkan gitu, tidak dipikirkan baik-baik, mencari relasi, mencari hubungan dengan siapa kayak gitu kan, supaya nantinya kalau udah nyampe di sini nih nggak bingung jatuhnya. Nah kalau kayak yang sudah nyampe di Hong Kong terus bingung cari kerjaan, nggak ngerti, terus telepon, itu kan ya menyusahkan diri sendiri. Bahkan tadi pagi ada yang cerita, dia mau pulang, nggak apa-apa deh potongannya, dia mau jual mobil. Jadi rencananya ke Hong Kong itu mau nyari uang, malah pulang-pulang ngeluarin uang, malah bayar ke PT. Jadi istimewa sekali ya. Jadi hal-hal seperti itu banyak saya dengar gitu loh. Banyak yang telepon juga. Nah saya ini harus berpikir seperti apa ketika mengalami hal-hal semacam itu. Tidak dipikirkan lebih lanjut dampak dan risikonya yang seperti ini seperti itu. Dan Hong Kong juga seperti bagaimana, yang notabene-nya bahwa turis itu juga nggak boleh berangkat. Nah tadi suaminya datang terus akhirnya tertolak, pulang lagi kan. Ya itu namanya usaha. Tapi apapun itu semuanya ya sesuai dengan kemampuan cara berpikir masing-masing. Saya tetap akan konten, saya akan tetap memberikan informasi sebatas saya tahu. Tapi intinya satu hal yang ingin saya sampaikan, bekerja dengan visa turis itu ilegal, dilarang dan melanggar aturan. Yang jelas itu. Tapi apapun ceritanya, namanya juga ngadu nasib, bertekad. Teman-teman mau ngambil risiko silahkan, karena saya tidak ikutan bertanggung jawab atas risiko tersebut. Sekali lagi, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.